pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Saat ini saya sedang berada di Gerbang Tol Palindra untuk menuju ke salah satu objek wisata Sumatera Selatan, yaitu Danau Suji. Tepatnya ada di Desa Lebak. Kami akan mengajak Anda untuk melihat indahnya Danau Suji dan serunya berwisata di Kota Prabu Mulih bersama saya Nur Harisha Pratiwi dalam Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Yuk ikuti saya. Untuk memasuki area wisata Danau Suji, pengunjung diwajibkan mematuhi protokol COVID-19. Pengunjung harus mencuci tangan sebelum memasuki tempat wisata Danau Suji dan diwajibkan juga memakai masker. Di pintu masuk tempat wisata Danau Suji dijaga oleh aparat TNI dan kepolisian. Di kawasan wisata 21 Pemirsa, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 1,5 jam, akhirnya saya sampai di Danau Suji. Kalau melihat keindahan Danau Suji, rasanya perjalanan selama 1,5 jam itu tidak terasa, karena kita tidak perlu jauh-jauh ke provinsi lain untuk melihat objek wisata seindah dan sebagus Danau Suji. Untuk memasuki tempat wisata Danau Suji, pengunjung dikenai biaya Rp5.000 per orang. Danau Suji dulunya merupakan danau terbengkalai dan tidak terurus. Bob Permana beserta teman-temannya menyulap tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang diminati oleh warga setempat dan wisatawan luar lainnya. Danau Suji merupakan salah satu tempat favorit yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, apalagi yang hobi berfotoria. Danau Suji dulunya merupakan tempat markas Jepang, tepatnya sebagai markas dapur umum bagi tentara Jepang waktu itu. Di Danau Suji ini ditumbuhi oleh pohon-pohon karet yang rindang, sehingga suasana udara di Danau Suji begitu sejuk dan dingin. Cocok sekali untuk tempat wisata bersama keluarga. Pada hari libur, pengunjung di Danau Suji membludak, apalagi pada saat liburan anak sekolah. Pengunjung yang datang tidak hanya warga Lembak Muara Enim, tetapi banyak juga wisatawan dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Saya mencoba untuk mengitari Danau Suji dengan menggunakan perahu. Udara di sekitar Danau Suji begitu sejuk dan dingin, membuat saya betah lama di perahu. Dan tidak lupa, saya mendokumentasikan kenangan saya di Danau Suji melalui berfoto. Rupanya, tidak saya saja yang ingin menaiki perahu, tetapi banyak juga pengunjung lainnya
yang juga ingin menaiki perahu. Untuk menaiki perahu ini, pengunjung dikenai biaya Rp5.000 per orangnya. Tiap 1 jam sekali, petugas wisata Danau Suci dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian mengitari tempat wisata tersebut dan mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol COVID-19. Baik, halo Mas. Namanya siapa dan asalnya dari mana nih? Saya Alwan, Mbak, dari Jakarta Barat. Wah, Mas Awan jauh juga ya ke sini gitu kan. Boleh Mas berikan tanggapannya terkait Danau Suci ini? Ya, kebetulan saya juga pertama kali nih ke Danau Suci ini. Saya lihat sih memang objek wisata ini nih potensial banget sih buat jadi objek wisata daerah. Terus saya lihat juga protokol kesehatan 3M-nya juga udah bagus. Terus kalangan semua umur bisa. Pesona wisata yang ditawarkan oleh Danau Suci adalah pemandangan alam danau dan deretan gazebo atau saung-saung yang bentuknya cukup unik, berada tepat di tepi Danau Suci Lembak. Di Danau Suci juga dilengkapi dermaga. Pengunjung biasanya menggunakan tempat itu untuk berfoto-foto. Halo Pak Bob, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah baik, akhirnya bisa bertemu di sini ya Pak. Iya. Pak, boleh mungkin diceritakan sedikit sejarahnya dari Danau Suci ini seperti apa? Kalau untuk Danau Suci ini dari namanya itu Danau Suci yang memberi nama orang Jepang dulu karena ini bekas markas Jepang. Bekas markas Jepang, dan berhubung danau ini punya potensi aset daerah yang bagus, jadi saya kumpulkanlah pemuda-pemuda Lembak yang pengangguran, yang kebetulan kemarin ada pabrik triplek di sini yang bangkrut, semua karyawannya di PHK, jadi saya kumpulkan, saya ajak gotong royong buka ini dengan biaya saya sendiri. Akhirnya mereka mau, seiring waktu kami kerja terus siang malam sampai kalau nggak salah 6 bulan, sudah 6 bulan lebih, akhirnya terciptalah Danau Suci ini. Dan dibantu lagi teman-teman kami yang dari wartawan, yang sering mengekspos keberadaan Danau Suci ini, yang membuat Danau Suci makin terkenal dan dikunjungi orang dari luar wilayah Lembak untuk Sumatera Selatan ini. Baik, jadi memang adanya Danau Suci ini juga bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar seperti itu ya Pak ya? Iya, Mbak. Luar biasa sekali. Nah kalau misalnya kita melihat ini kan di tengah pandemi juga seperti ini, 6 bulan terakhir itu pengunjungnya seperti apa Pak? Kalau pengunjungnya, kalau untuk dari hari Senin sampai Jumat mungkin sekitar 200 sampai 500 orang per hari. Tapi kalau untuk weekend atau hari libur, udah ribuan. Jadi memang padatnya di Sabtu Minggu ya Pak ya? Iya. Apalagi kalau misalnya mungkin menjelang libur seperti itu, jadi semakin ramai lagi ya Pak ya? Iya, Mbak, makin ramai. Kadang-kadang untuk tiket masuk itu habis pernah aja sampai 4.000 lebih untuk satu hari. Nah Pak, saya juga mau tahu nih di tengah pandemi seperti ini, bagaimana protokol kesehatan yang diberlakukan di sini? Protokol kesehatan pertama setiap saat kami himbau dengan adanya himbauan secara tertulis, atau kami muter pakai toa, kami ingatkan dari pintu masuk. Juga kami kasih untuk cuci tangan, ada berapa titik, mungkin 13 di sini. Terus kami ingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak. Dan untuk di musik juga, kami yang boleh bernyanyi di atas panggung paling banyak cuma 3 orang, dibatasi. Baik, nah kalau misalnya kita berbicara tentang harapan ya Pak ya untuk pengelolaan Danau Suci ini, silakan Pak, seperti apa harapannya? Harapan kami semoga Danau Suci ini lebih berkembang lagi. Jadi harapannya untuk masyarakat sekitar sini juga seperti apa Pak? Untuk masyarakat sekitar sini, semoga dengan adanya Danau Suci ini untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sini. Terus yang usaha-usaha mikro yang jual-jualan lebih banyak lagi, dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
Kota Prabu Muli adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 435,10 km kubik. Kota Prabu Muli merupakan kota penghasil minyak dan juga terkenal dengan kota nanas. Di perbatasan antara Prabu Muli dan Muara Enim, dibangunlah Tugu-Tugu Nanas yang melambangkan simbol kota Prabu Muli. Prabu Muli salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar di lahan pertanian, khususnya buah nanas. Nanas di kota Prabu Muli merupakan nanas termanis di Indonesia. Buah nanas Prabu Muli dijual dengan harga Rp2.500 per buah. Buah nanas asal kota Prabu Muli diekspor hingga ke negara Jepang, Hong Kong, Korea, Singapura, Malaysia, dan Saudi Arabia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pusat kota Prabu Muli. Nah, Prabu Muli ini sendiri terkenal sebagai penghasil nanas terbesar di Sumatera Selatan. Seperti apa keseruan perjalanan saya dan kira-kira ada olahan apa saja yang terbuat dari nanas di kota Prabu Muli? Yuk ikuti saya dalam Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Buah nanas Prabu Muli selain manis, limbahnya juga dapat dijadikan kerajinan bermotif alam yang harga jualnya cukup lumayan. Buah nanas juga menginspirasi pengrajin songket untuk membuat songket yang bermotifkan buah nanas. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki motif khas kain songket nanas adalah kota Prabu Muli. Di tengah mewabahnya COVID-19, penjualan kain songket yang bermotifkan buah nanas dan baju jemputan dari limbah buah nanas masih relatif stabil, tidak mengalami perubahan walaupun ada wabah virus COVID-19. Pembeli yang membeli kain songket tidak hanya warga Prabu Muli, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke kota Prabu Muli. Halo Ibu Yanti, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Bu, nih kalau saya lihat galeri Ibu ini kan ada koleksi songket dan juga jemputan di sini yang sangat-sangat bagus juga warnanya. Nah, ada yang menarik di sini pastinya dari jenis songket di sini. Boleh diceritakan sedikit Ibu? Oh iya Mbak. Ini kita memang songket kita ini agak beda sedikit dengan motif di Palembang. Memang ini kreasi kita ini suami ciptain. Karena kita di Prabu Muli ini ikon kota Prabu Muli kan nanas. Jadi kita ciptakanlah motif-motif nanas kayak itu. Ini cantik manis nanas, ada yang singgo nanas, ada juga yang papan seliping nanas. Nah, untuk pewarnaannya sendiri gimana Bu? Warnanya kita yang pewarnaan yang pada umumnya kita pakai yang estetis ya. Nah, sekarang kan lagi in warna alam. Jadi kita pun buat songket dalam warna alam.
Go green ya Bu ya. Iya. Itu ide-idenya awalnya apa seperti apa gitu? Apakah karena di Prabu Mulih ini banyak produksi nanas atau seperti apa? Ya, waktu kita buat pertama kali kita buat pewarnaan itu pakai zat kimia itu, waktu mau buang limbahnya tuh sedih kayak itu, karena kita di belakang kan banyak ternak, banyak tumbuhan takut gini mencemarin makhluk yang lain. Jadi begitu kita coba warna alam, ternyata biji salak yang di bawah jemuran benang atau jemputan itu malah tumbuh. Oh, Iya, jadi benar-benar ramah lingkungan. Pokoknya dan sejuk di mata juga warna-warnanya, Mbak. Jadi memang kita lebih cinta ke warna alam gitu. Makanya kita sudah memproduksi songket warna alam, jemputan warna alam. Dan cantik-cantik juga memang warna-warna alamnya gitu ya Bu ya. Nah Bu, kalau misalnya terkait dengan pandemi seperti ini gitu kan, untuk produksinya sendiri ada kendala nggak Bu? Iya Mbak, ini kita kan biasanya ada yang buat songket kita ini di rumah kita ini tinggalnya ini kan yang jemputannya juga ini pada diistirahatkan dulu, yang songket disuruh kerjain di rumah masing-masing dulu kan, yang jemputannya ya karena ya namanya pandemi Mbak ya sedih ya, jadi yang istirahat dulu yang jemputannya, jadi kita berdua suami aja dulu yang kerja kayak gitu. Kalau untuk apa namanya penjualannya sendiri, apakah ada kendala juga Bu? Iya Mbak. Seperti apa tuh kendalanya selama pandemi? Selama itu awal-awalnya kemarin bulan 3, 4, 5, pokoknya 3 bulan itu tutup. Tutup. Ini memang benar-benar ngikutin ini pemerintah ya supaya ini dulu PSBB ya. dan lain-lain ya. Nah, terus untuk pemulihan ekonomi ini lagi ya dengan syarat-syarat protokol kesehatan itu kan. Iya. Jadi kita buka dengan Jadi sekarang sudah mulai ini ya Bu, kembali sedikit-sedikit normal seperti itu ya. sedikit sudah mulai kan, walaupun tidak seperti normal dulu kan, tapi alhamdulillah ada Mbak rezeki hari-hari itu kan. Alhamdulillah. Harapannya ke depannya seperti apa nih Bu untuk usaha ini? Harapannya ke depan ya itu Mbak, semoga seperti kita sebelumnya ini ya pandemi ini ya, minta diangkat oleh Allah ini pandemi ini, jadi semuanya bisa normal kembali, yang kerja bisa kembali, gitu, bisa berkumpul lagi, gitu. Oke, ini semoga saja memang pandemi ini segera berlalu ya Bu ya, Iya, dan juga ekonomi sudah semakin normal seperti itu, dan di belakang ini juga cantik sekali ya, ada motif songketnya dan jemputan seperti itu. Nah, ini jemputan ini Mbak motif nanas juga khas Prabu Mulih juga yang diciptain suami juga, itu namanya nanas bungaran motifnya. Itu sudah mau dipatenkan sama Ibu Wali kotanya. Nah, motif nanasnya sendiri songketnya juga sudah hak paten ya Bu ya? Iya sudah. Yang cantik manis nanas, inggo nanas, dan papen sekeping nanas itu semuanya sudah ada hak paten ciptanya. Oke, hak ciptanya wah Iya. luar biasa. Semoga sukses selalu ya Bu ya untuk Amin. usahanya dan dilancarkan terus tentunya. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Iya Mbak, sama-sama. Limbah nanas yang didapat oleh penjual dimanfaatkan oleh pengrajin untuk membuat pewarnaan yang bermotif alam. Limbah nanas tersebut oleh pengrajin dimasak hingga didapatkan pewarnaan dan digunakan oleh pengrajin kain jemputan untuk pewarnaan bermotif alam. Warna alam yang didapat dari limbah nanas tersebut dicelupkan ke kain jemputan. Namun, terlebih dari kain jemputan itu diikat sesuai dengan motif yang diinginkan. Kain jemputan tersebut setelah diberi warna kemudian dijemur di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, cuma diangin-anginkan saja.
Kota Nanas sebagai julukan Kota Prabu Mulih ini dimanfaatkan oleh usahawan makanan untuk dijual sebagai buah tangan. Hasil inovasi usaha UKM rumahan ini memanfaatkan selai nanas untuk membuat kue bolu gulung nanas. Kue bolu gulung nanas ini paling dicari para wisatawan yang berkunjung ke Kota Prabu Mulih untuk dijadikan oleh-oleh setelah berkunjung dan berwisata di Kota Prabu Mulih. Di tengah mewabahnya COVID-19 ini, usaha rumahan kue bolu gulung ini masih banyak yang pesan oleh masyarakat. Karena rasa kue bolu gulung Kota Prabu Mulih memiliki cita rasa yang manis dan unik yang menjadikan kue bolu gulung ini berbeda. Ya pemirsa, itulah tadi keseruan perjalanan saya di Kota Prabu Mulih. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin berkunjung ke Kota Prabu Mulih. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.